Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmi Mahmud. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan membahas materi selanjutnya tentang metode penelitian kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif secara umum atau secara istilah yang digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan data yang tidak berupa angka atau numerik. Data kualitatif berbentuk teks, gambar, video, atau audio dan tidak dapat dihitung atau diukur. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk memahami bagaimana orang berpikir dan berperilaku, serta menjelaskan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Data kualitatif menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana dan sering digunakan untuk melakukan studi terbuka, memungkinkan pihak yang mengambil bagian untuk menunjukkan perasaan dan tindakan mereka yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian atau contoh metode penelitian kualitatif. Contoh metode penelitian kualitatif meliputi beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Berikutnya adalah 1. Etnografi. Metode ini melibatkan peneliti dalam berinteraksi dengan subjek survei untuk memahami budaya dan perilaku mereka secara lebih dalam atau mendetail. Yang kedua, studi kasus. Metode ini melibatkan analisis detail dari suatu kasus secara spesifik untuk memahami fenomena yang terjadi dan diteliti. Yang ketiga, studi dokumen. Metode ini melibatkan analisis dokumen-dokumen yang relevan untuk memahami suatu fenomena. Yang keempat, fenomena alami. Metode ini melibatkan peneliti dalam berinteraksi dengan subjek, survei secara langsung dan memahami perilaku dan budaya mereka. Yang kelima, fenomenologi. Metode ini melibatkan analisis data untuk memahami pengalaman subjektif dan makna yang terkait dengan suatu fenomena. Yang keenam, wawancara mendalam. Metode ini melibatkan peneliti dalam melakukan wawancara yang mendalam dengan objek yang diteliti atau yang disurvei. Analisis visual berikutnya. Analisis visual. Metode ini melibatkan analisis data berupa pengumpulan gambar, foto, video, audio untuk memahami suatu fenomena. Yang kedelapan, studi pustaka. Metode ini melibatkan analisis literatur yang relevan untuk memahami suatu fenomena yang nyata. Yang berikutnya, diskusi kelompok terfokus. Metode ini melibatkan diskusi yang terfokus dengan subjek survei untuk memahami pandangan dan perilaku mereka. Yang ke-10, observasi. Metode ini melibatkan peneliti dalam berinteraksi dengan subjek survei secara langsung untuk memahami perilaku dan budaya orang yang kita teliti. Dengan menggunakan metode-metode ini, peneliti kualitatif dapat menghasilkan data yang komparatif dan mendalam, memungkinkan peneliti untuk memahami suatu fenomena secara rinci dan mendalam. Berikut ini ada beberapa contoh penelitian kualitatif yang berhasil dilakukan. Yang pertama, penelitian tentang penggunaan makanan organik. Contohnya, peneliti mengidentifikasi beberapa konsumsi produk makanan organik yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Ini mendapatkan hasil observasi yang nyata. Yang kedua, penelitian tentang penggunaan teknologi. Kita hidup di zaman yang mana serba-serba apapun itu menggunakan teknologi. Seperti kita mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, memesan barang online, mengerjakan suatu hal melalui teknologi, contohnya kita mengerjakan tugas melalui HP, dan lainnya. Yang ketiga, penelitian tentang budaya dan perilaku. Hal ini pasti didasarkan dengan fakta dan kenyataan pada lapangan yang kita survei. Contohnya, apabila kita pergi ke suatu daerah yang memiliki budaya tertentu dan budaya yang unik, kita meneliti hal tersebut. Dan mau tidak mau, pasti kita akan mencari tahu secara mendalam. Dalam hal ini kita akan berkomunikasi, interview, mensurvei melalui video, audio kepada orang-orang yang berada pada lingkungan yang akan kita survei atau kita teliti tersebut. Yang keempat, penelitian tentang kualitas pendidikan. Contohnya, kita meneliti tentang salah satu sekolah di Indonesia mungkin yang kurang memadai sehingga para siswanya itu tidak mendapatkan pembelajaran yang pantas. Jadi banyak siswanya yang kurang berpendidikan atau mungkin saja berpendidikan tapi tidak masuk karena fasilitasnya kurang. Contohnya, mengerjakan tugas tapi di mana teknologinya di situ belum
belum baik, misalnya di daerah mereka itu belum ada internet, jadi anak-anak sekarang mencari tugas susah, dan kalaupun ingin mencari tugas di buku pun perlu beberapa usaha untuk mendapatkan buku tersebut. Yang kelima, penelitian tentang penggunaan media sosial. Nah, dalam hal ini pasti kita semua sudah tahu ya, bahwa media sosial itu sangat-sangat berpengaruh bagi kehidupan kita semua. Dengan adanya media sosial dapat mengubah karakter dan juga jati diri seseorang, di mana mereka ingin menampilkan yang terbaik nih di media sosial. Contohnya mereka bergaya tidak sesuai dengan budget mereka, jadi mereka meminjam barang orang lain untuk bergaya di sosial media. Nah, salah satu ini yang mengakibatkan penelitian kualitatif ini mencari tahu lebih mendalam fakta-faktor yang penyebab hal ini terjadi. Yang keenam, contohnya penelitian tentang kualitas pelayanan kesehatan, yang dimana kita selalu melihat bahwa apabila orang-orang yang menggunakan BPJS itu selalu dilayani dengan tidak baik, jadi kita mencari tahu apa itu benar sesuai fakta yang dibicarakan atau hanya sekedar karangan semata. Jadi kita mencari tahu dengan menginterogasi atau mewawancarai korban yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab pada pelayanan yang menggunakan BPJS ini. Kita mencari tahu, kita mencari bukti, bukan asal omong saja. Yang ketujuh, penelitian tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan. Ya teman-teman, ini yang seperti saya tadi jelaskan, penggunaan teknologi dalam pendidikan sangat-sangat dibutuhkan pada zaman sekarangnya, yang dimana teknologi semakin maju, berkembang, jadi kita semua mengerjakan tugas pasti menggunakan teknologi, mengumpulkan tugas di Google Classroom, menggunakan teknologi yaitu handphone, mengerjakan PPT, makalah, or something, or apapun itu pasti menggunakan sosial media ataupun teknologi. Ya pastinya kita menggunakan laptop, komputer, handphone, dan lainnya. Yang kedelapan, penelitian tentang budaya dan perilaku dalam masyarakat. Nah teman-teman, dalam hal ini pasti kita mengetahui ya, kita meneliti suatu hal, perilaku, karakter, budaya dalam masyarakat itu sangat harus memiliki bukti nyata ya. Kita bukan asal omong saja, kita harus meneliti. Tidak mungkin kita membicarakan budaya seseorang tanpa adanya bukti nyata. Kayak misalnya di suatu daerah adalah istilah swangi, kita harus mencari bukti nyata. Kita bukan asal ngomong, jangan asal cincang kayak ada swangi begini-begini, tapi kita harus membuktikan, menelaah, mencari tahu, mensurvei, mewawancara, dan memberikan bukti nyata yang sereal-realnya bahwa ada swangi di daerah tersebut. Yang ke-9, penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan. Seperti yang saya bahas sebelumnya, media sangat penting dalam pendidikan. Tapi media juga bisa membawa keburukan terhadap siswa atau siswi apabila tidak ada pantauan oleh orang tua maupun guru. Yang ke-10, penelitian tentang kualitas pelayanan publik. Ya teman-teman, yang ini sepertinya kualitas pelayanan publik ini kita banyak mengetahui ya, harus mencari tahu bahwa ini bergantung pada apa, sistemnya apa, menuju ke apa begitu. Jadi kita harus tahu ini konsepnya apa, jadi kita menelaah, mencari tahu, mensurvei. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi sampel atau sampel yang tepat untuk penelitian kualitatif. Mengidentifikasi sampel yang tepat untuk penelitian kualitatif memerlukan beberapa jangka penelitian yang berbeda. Yang pertama, definisi populasi dan sampel. Yang kedua, pengambilan sampel, yaitu termasuk bagian purposive sampling, snowball sampling, theoretical sampling. Yang berikutnya kriteria informasi, informan. Yang berikutnya pemilihan sampel, validasi reliabilitas, dan triangulasi. Itu adalah hal-hal yang ada dalam metode penelitian kualitatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan saat memilih informan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, dalam penelitian kualitatif, kriteria yang harus dipertimbangkan saat memilih informasi meliputi yang pertama, informasi sebagai mahasiswa aktif. Ini mahasiswa. Yang kedua, informan yang menyimpan informasi atau hasil. Yang ketiga, kredibilitas. Yang keempat, transferabilitas. Yang kelima, dependabilitas. Yang keenam, konfirmabilitas. Yang ketujuh, pengalaman dan informasi yang relevan. Yang kedelapan, keterwakilan. Yang kesembilan, kualitas data. Ya teman-teman, seperti itulah sedikit pembahasan saya tentang metodologi penelitian kualitatif, yang dimana memberikan saya banyak hal bahwa
sebelum kita mencari tahu, sebelum kita menilai suatu hal, kita harus mencari tahu secara detail dan mendalam apa yang kita bicarakan itu. Jadi kita bukan asal omong, kita harus memiliki data yang valid, yang sudah teruji kebenarannya melalui wawancara or video atau something. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.